Tips menghitung harga jual produk aksesoris manik-manik. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fatik and Craft. Di video kali ini saya mau membuat tips atau tutorial bagaimana nih cara menghitung harga jual produk aksesoris terutama di manik-manik. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu adalah modalnya. Nah, modal meliputi bahan baku. Kalau teman-teman misalnya mau membuat cincin seperti ini, nah otomatis teman-teman butuh apa? Butuh manik pasir, kemudian ada toppingnya dan juga senar. Nah, di sini teman-teman harus mengenali nih bahan baku apa saja yang dibutuhkan supaya nanti pada saat membeli tidak mubah ya, atau nanti bisa terpakai semuanya. Nah, untuk bahannya itu sendiri, teman-teman harus kenal juga nih karakteristiknya. Seperti kalau misalnya kita yang paling mudah aja, kita mau membuat cincin ini. Nah, ketika membuat cincin Korea itu ada beberapa jenis-jenis manik-manik pasirnya. Seperti ukurannya, ukuran dari segi ukuran itu ada 6 per O atau 4 mm. Kemudian 8 per O sekitar kurang lebih 3 mm, kemudian ada 12 per O, ada 11 per O. Nah, nanti semakin besar semakin besar jenisnya, ukurannya semakin kecil. Nah, selanjutnya selain dari ukuran, teman-teman juga kalau bisa pilih yang packaging seperti ini ya teman-teman, atau yang sudah satu set. Nanti jadi biasanya sudah dapat box seperti ini, kemudian teman-teman dapat beberapa banyak warna. Jadi nanti sudah tidak bingung lagi. Nah, kalau kadang ada yang jual segini, kemudian ada yang jual per 10 kotak juga ada. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, selain itu, selain dari jenis manik-manik juga yang perlu diperhatikan lagi yaitu ada di komponen lain seperti senar. Nah, kalau senar itu ada beberapa jenis, senar elastis dan senar tidak elastis. Nah, untuk senar elastis dia mulur. Ini juga ada beberapa ukuran seperti 0,6, kemudian 0,5, dari 0,4, 0,5, kemudian 0,6, 0,7, 0,8 dan 1 per 1. Nah, nanti semakin tebal nih angkanya, otomatis semakin besar angkanya, otomatis senarnya juga semakin tebal. Untuk senar elastis yaitu teman-teman bisa pakai yang paling murah. Nah, ini biasanya panjangnya kurang lebih 10 meter. Nah, seperti ini, atau juga bisa yang seperti ini. Nah, ini. Nah, biasanya kalau yang seperti ini sering disebut senar serat bihun. Nah, ini lebih elastis lagi daripada yang ini. Tapi memang harganya yang ini lebih mahal dan lebih tebal biasanya. Kemudian untuk senar tidak elastis biasanya dijual seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, selain senar, kemudian ada juga bahan komponen lainnya. Nah, ini ada apa saja ini? Ada kodokan. Kodokan itu yang seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kodokan itu yang seperti ini. Aduh, mana nih? Seperti ini. Kodokan, kemudian ada ring. Nah, ini ring juga terdapat beberapa ukuran. Ini ukuran 0,8, kemudian ada juga yang mulai dari 0,5. Nah, ini 0,5 yang lebih kecil, kemudian ada 0,6, 0,7, 0,8, 1. Nah, selain itu, teman-teman juga sering membutuhkan ini stopper lada, stopper merica, atau sering disebut stopper merica, supaya nanti pada saat mengunci senar dia tidak mudah geser atau tidak akan putus. Nah, kemudian selain itu juga ada paku pentul, kemudian ada paku T, paku 9, kemudian ada kokot udang, dan juga ada rantai extender. Nah, itu contoh beberapa komponen yang sering digunakan saat membuat produk aksesoris. Bisa jadi gelang, kemudian cincin Korea, kemudian yang lagi viral seperti ini teman-teman, ini strap-on. Nah, ini juga sedang booming ya guys, ini seperti ini.
Kemudian gelang. Nah, untuk gelang seperti ini, teman-teman pasti butuh manik-manik. Nah, ini ada mote-mote, kemudian ada rantai extender. Nah, ini yang rantai extender. Kemudian ini ada kodokan seperti ini. Nah, di dalam kodokan ada biji lada atau stropper micah. Selanjutnya di sini juga ada kokot udang. Nah, ini dia. Untuk kokot udang sendiri biasanya kurang lebih ukuran 10 atau 12 ya, teman-teman. Nah, tergantung sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, selain bahan yang digunakan, teman-teman juga perlu diperhatikan bagaimana cara mendapatkannya. Misalnya nih, kalau yang beli di e-commerce atau beli online, otomatis kita harus mengeluarkan biaya ongkos kirim. Nah, itu juga harus dihitung. Selanjutnya, kalau misalnya kita beli offline, nah untuk transportnya juga perlu diperhitungkan lagi. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan apalagi yang dihitung dari jumlah bahan yang dibeli. Misalnya nih teman-teman, saya beli segini. Nah, segini 9.000. Kemudian saya hitung satu persatu, hitung berapa dapatnya, nah nanti baru dibagi. Nah, nanti saya ilustrasikan di contoh. Nah, nanti akan ketemu ketika kita akan membuat satu gelang. Nah, bahan yang dibutuhkan apa saja nanti jadi ketahuan. Seperti ini. Hal yang harus diperhatikan lagi yaitu adalah packaging. Nah, kadang-kadang ini sering terlupakan ya teman-teman, atau tidak dihitung. Nah, contohnya untuk simpelnya packaging bisa menggunakan plastik OPP seperti ini. Nah, ini plastik OPP. Kemudian teman-teman bisa tambahkan alas packing, atau kalau nggak usah pakai alas packing, nggak apa-apa, tergantung menyesuaikan kebutuhan. Nah, kalau untuk alas packing juga harus dipertimbangkan lagi apakah dengan pesan, karena di toko orange atau di e-commerce, nggak hanya toko orange ya, banyak di toko-toko lain itu sudah menyediakan atau menjual alas packing. Nah, nanti teman-teman tinggal dihitung berapa biayanya, kemudian dimasukkan, kan jadi lebih cantik kalau seperti ini ada alas packingnya. Kemudian selain menggunakan plastik OPP juga bisa menggunakan plastik clip seperti ini. Nah, ini juga cukup murah dan juga bagus. Nah, ini contoh-contohnya seperti itu. Selain itu juga ada stiker thank you di dalam packaging. Kadang-kadang karena kalau yang kayak gini polos, nah teman-teman bisa kasih stiker thank you biar tambah cantik atau tambah menarik. Atau enggak seperti ini juga bisa, sudah bagus, tinggal menyesuaikan budget dari teman-teman semuanya. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu ada biaya jasa. Nah, ini yang kadang masih dibingungkan ya. Untuk biaya jasa, ilustrasinya seperti ini. Misalnya nih, teman-teman dalam satu hari dibayar 200.000. Nah, dalam satu hari teman-teman bisa menghasilkan berapa? 20 pieces gelang. Nah, otomatis biaya jasa yang dikeluarkan atau yang harus kita terima yaitu untuk satu pieces ini ada 200.000 dibagi 20.000, jadinya 10.000. Nah, untuk biaya jasanya untuk satu pieces strap-on seperti ini 10.000. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu ada biaya packing. Nah, biaya packing ini kalau misalnya teman-teman jualnya secara online, nah otomatis harus kena apa? Ada selotip, kemudian bubble wrap, kemudian plastik polimer, atau misalnya teman-teman packingnya menggunakan dus. Nah, nanti itu juga harus diperhitungkan lagi atau harus diikut dihitung. Harus diperhatikan yaitu ada biaya transport, terutama kalau misalnya kita jualan secara online. Nah, maksudnya seperti apa? Kalau secara online itu memang beberapa ada yang bisa di pick up oleh ekspedisi, namun kita juga harus mempertimbangkan kalau misalnya tidak di pick up, otomatis kita harus ke ekspedisi itu sendiri dengan mengeluarkan biaya untuk bensin. Nah, di sini juga masih ada biaya lainnya. Oh ya, saya lupa. Kalau misalnya kita jualan di e-commerce, nah nanti kita kena potongan juga. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Dapat jumlah modal yang kita keluarkan, tinggal ditambahkan keuntungan, nanti ketemulah harga jual produk kita. Kalau misalnya nih saya mau menjual di atas harga produk, perhitungan harga produk kita, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman jangan asal tembak harga, karena nanti takutnya modal yang kita keluarkan lebih banyak dari harga jual yang
kita berikan atau harga jual kita. Nah, nanti kita yang rugi. Seperti itu kira-kira teman-teman. Mudah sekali bukan cara menentukannya? Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.